Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NPM 233510661. Di kesempatan kali ini saya membuat video sebagai ujian akhir semester pemrograman berbasis komponen, yaitu tentang studi kasusnya JSON Server, Pinia, dan Vitess. Lalu di sini yang pertama itu apa itu JSON Server? JSON Server itu adalah Node Package Manager yang dimana sangat berguna yang memungkinkan kita untuk membuat cepat dan mudah dalam membuat API RESTful Tier 1. Dan di sini dapat dilihat contohnya di sebelah sini. Di sini saya membuat suatu JSON server atau RESTful Tier 1 yang dimana di dalam ini terdapat data bahan dan data user yang dimana nanti data bahan ini digunakan di website saya dan data user ini juga digunakan untuk login di website saya yang dimana untuk memenuhi tugas ini. Lalu selanjutnya itu adalah Pinia. Pinia itu adalah State Management Library atau library yang dimana digunakan untuk memanajemen suatu data atau mengatur suatu data. Dimana Pinia ini perlu diinstal dan diimpor dulu pada main.js. Lalu setelah diimpor dan di sini di-use. Di sini saya membuat suatu Pinianya atau di sini saya membuat file banstore.js di mana di sini dikelola oleh Pinia. Data yang dikelola itu berasal dari JSON server yang sudah saya deploy di sini ya. Saya deploy pada Glitch secara global sehingga ketika nanti di websitenya deploy juga dan ini dapat dijalankan secara online. Oke, di sini fungsi dari Pinia ini di mana di sini dia menggunakan action dan getter. Fungsinya itu atau di sini dia memanajemen yaitu untuk memanggil data bahan dari glitch ini yang dimana nanti data itu setelah dipanggil nanti akan ditampilkan pada UI pada websitenya. Lalu selanjutnya ada Vitess. Vitess ini dia adalah suatu framework pengujian yang dimana di sini sebelum di deploy atau sebelum di deploy dia akan menggunakan Vitess inilah untuk menguji apakah bahwa si JSON server ini dapat dijalankan atau tidak. Namun sebelumnya Vitess ini perlu diinstal dulu. Setelah diinstal nanti dia pada package JSON-nya akan terlihat seperti ini, ada Vitess-nya. Baik, selanjutnya langsung saja di sini ke perintah tugasnya, yaitu pertama pencarian studi kasus. Baik, di sini pada pencarian studi kasus, di sini studi kasus yang saya ambil adalah sesuai 1 dan 2 ini analisis fitur dan menu. Studi kasus yang saya ambil itu ya adalah gudang makanan, gudang rumah makan sederhana dengan fiturnya itu untuk memanajemen data dari data gudang makanan atau data gudang rumah makan sederhana itu. Lalu di dalam itu pada navigasinya saya menggunakan routing atau view router ini yang nanti juga pada codingan atau pada filenya itu perlu diinstal. Lalu di sini saya juga menggunakan konsumsi API. Di sini saya juga sudah menggunakannya yang dimana API tersebut sudah saya deploy juga, jadi dapat diakses secara online. Dan juga di situ pada ini untuk itu saya untuk pengambilan data API-nya itu saya menggunakan Axios. Dapat juga dilihat di PPT tadi. Di sini penggunaannya ini ada import Axios di sini juga saya sudah menggunakan Axios untuk mengakses data API-nya dan manajemen state pin-nya juga di PPT tadi juga ada menggunakannya tadi getter dan action. Lalu unit test juga sudah saya gunakan. Baik, langsung saja di codingannya. Yang dimana tadi pertama itu analisis fiturnya di mana menggunakan manajemen data ini dan di mana tadi studi kasusnya itu adalah gudang rumah makan sederhana. Di situ studi kasus yang saya ambil itu ya ada manajemen data.
Di sini adalah pada manajemen data itu di sini adalah menggunakan PIN-nya ini, yang dimana di sini pada codingan ini nih awal ini yaitu adalah penggunaan fungsinya itu memanajemen data atau pengambilan data yang mana nanti akan di sini diproses, diambil datanya dan akan ditampilkan di UI data dari bahan ini. Lalu selanjutnya juga ada fitur post di sini untuk mengepost atau menambahkan data baru ke dalam JSON servernya. Lalu ada di sini adalah update atau put yang dimana di sini untuk mengupdate datanya, lalu delete untuk menghapus data tersebut atau ya data yang telah ditambahkan itu dapat dihapus dengan fungsi ini. Namun nanti dia akan semuanya menggunakan UI pada websitenya. Lalu selanjutnya itu perancangan struktur routing. Di sini saya juga sudah menginstal routernya. Saya membuatnya di folder router dengan format index.js yang dimana sini sudah saya create dan saya sudah use dan sudah saya import juga. Nah, di sini saya sudah mengimpor file-file yang dimana itu dashboard yang dimana nanti dibuatkan padnya untuk digunakan nanti di app view. Di sini dipanggil dengan router link untuk penggunaan dari view router. Lalu selanjutnya konsumsi API. Di sini pada API ini awalnya saya menggunakan API lokal ketika baru untuk melakukan pembuatan websitenya. Namun sekarang website tersebut sudah saya deploy, jadi saya sudah mendeploy API-nya ke Glitch sehingga nanti bisa diakses secara online. Di mana di sini saya dapat lihatkan ini merupakan deploy-nya dari JSON server saya dengan saya beri nama Irfan JSON server. Dan di sini di log ini dapat kita lihat bahwa JSON servernya ini sudah running atau ya artinya sudah berhasil dijalankan dan dapat diakses secara online. Selanjutnya yaitu manajemen Stepvinia. Stepvinia itu seperti tadi itu studi kasusnya di sini saya manajemen data. Jadi manajemen data itu menggunakan Vinia ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada fungsi tambah, fungsi update dan fungsi delete juga. Serta juga ada fungsi get di sini untuk menampilkan data dari bahan. Selain itu juga pada login juga menggunakan Vinia-nya yang dimana di sini Vinia-nya akan mengget data dari user yang nanti apabila data user itu benar akan diperbolehkan untuk login ke dalam website-nya. Lalu di sini yang keenam adalah unit testing dengan Vitesse. Unit testing dengan Vitesse ini di sini saya sudah membuat sebuah file JS untuk ngetesnya, yang dimana di sini sebelumnya saya mengetesnya itu dengan DB-JSON lokal. Namun karena sekarang sudah saya deploy, jadi saya akan mengetesnya dengan JSON yang sudah diupload, yang dimana diperlukan prompt untuk mengetesnya. Itu dengan menginputkan npm run test unit. Dapat dilihat bahwa di sini Vitesse-nya berjalan dan data dari bahan JSON Irfan tadi itu berhasil diakses atau intinya berhasil. Baik, itu saja yang dari codingannya. Selanjutnya langsung di sini saya akan menunjukkan ke websitenya. Yang dimana di sini ketika pertama kali membuka websitenya, websitenya akan langsung mengarah ke login. Yang dimana di sini saya tampilkan untuk akun loginnya dikarenakan ini tugas dan agar nanti dapat diakses juga untuk dilihat apakah fungsi-fungsinya berjalan.
pada login ini tadi juga saya gunakan eh, get yang di manajemen oleh Vinia, data dari JSON server yang sudah saya upload tadi. Setelah itu, setelah memasukkan dua data ini, maka akan berhasil login. Di sini pada menu beranda saya membuat sesimpel mungkin, yang dimana hanya menampilkan suatu ucapan selamat datang, dikarenakan saya ingin berfokus pada tugasnya, yang dimana tugasnya itu di sini juga sudah menggunakan router link di sini. Dimana pada tugasnya itu dapat mengpost, mengput, meng, eh, mengdelete dan mengget. Di sini semuanya sudah lengkap. Dari get itu untuk menampilkan datanya sudah ditampilkan UX, dan untuk nge-post di sini juga dapat dilakukan secara langsung. Di sini saya akan nge-post eh, telur telur ayam dengan jumlahnya di sini saya akan buat juga 20 butir. Kita klik tambah data baru, maka eh, postnya berjalan, dan sini dapat dilihat sudah ditambahkan dan artinya situ sudah berhasil. Lalu selanjutnya di sini juga ada input yang dimana itu untuk mengedit data dari ini JSON server itu. Di sini saya akan mengedit jumlahnya dari 20 menjadi 15, lalu klik simpan. Di sini dapat dilihat fungsi dari put atau edit itu berhasil. Lalu yang terakhir itu adalah delete. Saya juga akan langsung delete, atau saya akan delete di sini, menghapus dari data minyak goreng ini, yang minyak goreng 12 liter ini. Ya, dapat dilihat di sini pada fungsi delete juga berjalan dengan lancar. Lalu juga pada sini juga terdapat menu logout, yang dimana ketika diklik dia akan keluar kembali ke menu login. Baik, segitu saja penjelasan dan eh, implementasinya dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan penyerapan materi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.